Ya, kita lanjut. Di saat pasangan suami istri itu menginginkan kehadiran anak tadi yang tidak kunjung tiba, ya. Tapi ada juga orang yang justru mereka sangat mudah lari gitu dari tanggung jawab. Jadi ada dua sisi. Sisi pertama, ada orang yang mereka tadi ya menginginkan anak, tapi di sisi lain ada orang yang ketika sudah dikasih anak mereka tidak tanggung jawab. Gitu. Jadi ketika mereka dikasih kesempatan, dikasih titipan, dikasih amanah, mereka tidak bertanggung jawab. Mereka tidak memberikan kesempatan gitu untuk anak itu mengenal dunia. Bahkan belum lahir, masih dalam kandungan, tidak dijaga. Bukan tidak dijaga, kadang menyengajakan ya anaknya itu dibunuh ataupun diaborsi atau dibuang seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan binatang, binatang aja belum tentu seperti itu. Berikan aktivitas yang positif terhadap anak-anak, ya, aktivitas-aktivitas yang itu menjauhkan dia dari gadget, dari tontonan-tontonan. Aktivitasnya Pak bisa masak bareng bersama emaknya, ikut emaknya ke pasar, masak bareng, diajak ke kebun kalau weekend, ajak bersih-bersih. Pokoknya seperti itu Bu. Diajak aja anaknya, gitu ya. Dan ini selain anak-anak usia yang 4 tahun, 5 tahun itu kan makan kurang. Makan juga kurang. Kenapa? Karena mereka kurang bergerak. Akhirnya kalori mereka, energi mereka itu tidak terkuras Bu, sudah habis. Ya karena mereka tidur-tiduran, kaum rebahan. Ya kaum rebahan, sehingga mereka tidak makan pun masih kenyang Bu. Maka ajak-ajak itu bergerak tadi, kayak bersih-bersih, ajak ke kebun, nggak apa-apa. Ya, pokoknya ajak mendemonstrasi apapun yang kita lakukan di rumah seperti itu. Kalau saya bersama anak saya itu masak. Anak saya suruh potong kangkung Bu dari umur 2 tahun. Ya dari umur 2 tahun anak saya sudah saya berikan kangkung. Suruh aja kata saya gitu. Dan sampai sekarang kalau saya masak, Ma mau masak, mau ikut dia Bu. Kalau saya masak dia pasti mau ikut. Ke pasar dia mau ikut. Karena memang saya sudah membiasakan dia seperti itu. Ikut apapun yang saya lakukan. Saya bikin kue, dia menuangkan gandumnya kayak gitu. Ya, itu Bu diajak mendemo apapun yang kita lakukan. Diajak untuk menyibukkan dengan durasi sekian, gitu. Dan tontonannya itu sudah kita pilih. Kalau YouTube Bu ada YouTube Kids namanya, khusus anak. Dan di situ tidak ada konten remaja, khusus anak YouTube Kids, gitu. Nah itu, jadi bisa ya berkomitmen dulu dengan suami istri, dengan pasangan, tidak bermain handphone di depan anak, ya. Kemudian kalaupun ada juga kan orang tua yang wah kasihan kalau anakku nih gagal teknologi, gitu kan. Maka tadi batasi anak, ya, memberikan kesempatan kepada anak bermain gadgetnya di waktu tertentu. Misal di hari weekend, di hari libur, ya itu diperbolehkan. Atau tadi sebagai reward, sebagai hadiah, ya hadiahnya itu abang boleh nonton YouTube, ya, tapi YouTube-nya juga sesuai dengan arah yang edukasi Bu ya, YouTube yang edukasi seperti itu, ya. Walaupun butuh sih selingan-selingan. Anak saya saja Bu itu ada selingannya. Anak saya selingannya selain konten Nusarara, jadi saya itu downloadnya Nusarara. Selingan dia itu apa? SpongeBob gitu ya. Jadi SpongeBob mah. Nah, dan itu sudah saya setel seperti itu. Jadi ada konten-konten yang memang saya blokir. Jadi YouTube tuh bisa diblokir. Ya, bisa dibatasi juga jamnya. Ibu-ibu cari tahu saja ya caranya. Jadi bisa dibatasi durasi, konten-konten bisa diblokir, Bu ya. Nah itu bahayanya, susahnya itu kalau emaknya
nggak tahu cuman cara ngeblokirnya, cuman nah itu. Nanti mungkin dari pihak sekolah mungkin bisa memberikan edukasi kayak gitu ya, cara membatasi konten-konten itu seperti itu ya. Nah itu Bu. Jadi kalau kita memang tidak mau anak kita otomatis ya jangan disuruh ketinggalan teknologi juga ya. Menurut saya, kalau pandangan saya pribadi, anak tetap diberikan kesempatan menggunakan gadget hanya di waktu-waktu tertentu, kemudian ada kapasitas dan durasinya seperti itu ya, tidak berlebih-lebihan, karena mata mereka juga bisa lelah, kemudian tontonan-tontonan itu masuk dalam pemikiran mereka dan itu bisa membahayakan nanti mereka ya. Masya Allah ya, pertanyaannya luar biasa. Kasih dulu tepuk tangan untuk Ibu. Oke ya, untuk pola mengasuh anak yang bisa dikatakan anak-anak hari ini memang tidak bisa terlepas dari gadget sebenarnya. Kenapa? Memang era digitalisasi ya, era modern, majunya teknologi. Kalau dulu kita belum ada gadget atau gadget hanya dimiliki orang-orang tertentu, kan dulu tuh gadget ini menurut saya pribadi Bu ya, ini sesuatu yang mahal, sesuatu yang keluarga saya tidak bisa mendapatkan ini ya. Kalau sekarang banyak Bu ini Bu ya, yang biaya harga berapapun lah dapat kamera, lah bisa nonton TikTok, lah ada semua ya, semua aplikasi udah bisa di-download seperti itu. Nah jadi salah satu caranya ini yang paling penting menurut saya ya, cara yang ampuh nih Bu, karena saya sudah menerapkan ini ke anak didik, tapi ya ke anak didik dan anak saya di sekolah. Jadi bekerja sama dengan pihak sekolah terutama, karena kadang-kala anak itu mereka lebih mengikuti apa kata guru dibandingkan kata orang tua. Nah ini Bu sering terjadi ya. Jadi kalau gurunya nasihati ikut, kalau orang tua yang nasihati masuk kanan keluar kiri melanting pula kan. Nah itu. Jadi ini bisa diterapkan mungkin Bu ya di sekolah Bu ya. Itu yaitu memutar video bahaya gadget. Nah itu. Iya. Jadi di sekolah dulu dikasih edukasi ya, karena sekolah itu sangat penting sekali memberikan pemahaman gadget itu bahaya. Ada Bu, cari aja di YouTube kalau gadget itu membahayakan. Jadi sampai mata merah, bengkak, yang gara-gara pegang gadget tangan kebakar karena sambil ngecas itu. Kemudian juga mata sampai juling kena saraf. Itu ada Bu. Jangan yang lain. Anak didik saya yang angkatan sebelumnya matanya kena saraf Bu, sampai juling karena sering main gadget. Jadi kata bapaknya dulu tuh lahirnya normal, tapi pas lah tahu dengan HP, lihat HP nih Bu, kayak gitu ya, akhirnya juli. Maka dari sekolah ya, dari sekolah dulu nih, sekolah itu memberikan edukasi tontonan bahaya gadget tuh. Nanti muncul tuh Bu pemahaman ke mereka bahayanya. Dan ini ampuh Bu, kalau di sekolah saya udah saya terapkan nonton gadget per angkatan. Jadi setiap angkatan tuh wajib nonton bahaya gadget ya, bahaya gadget gitu. Jadi pas pulang ke rumah ada mamanya bilang, kenapa si Aisyah ada main HP lagi gitu kan. Jadi kami kasih tahu nonton bahaya HP, mata bengkak, rusak, merah, juling matanya tuh sampai buta. Jadi kami kumpulkan semua yang bahaya-bahaya itu. Juga ada berita-berita Bu ya, berita-berita itu kita kumpulkan jadi satu, kita jadikan video dokumenter gitu, dokumenter bahaya gadget. Nah itu kemudian di rumah
Bapak dan Ibu itu harus berkomitmen. Bapak dan Ibu berkomitmen dan memang benar-benar bekerja sama. Tidak bermain handphone depan anak. Kalau ini masih dilakukan, sulit sekali gadget itu terhindar. Nah, jadi kapan misalkan, jadi ketika kita bekerja, ketika di dalam rumah berhadapan dengan anak, lepas handphone, nggak ada gadget. Kecuali telepon yang memang itu penting banget seperti itu. Kalau sekarang kan bukan hanya gadget itu bukan hanya untuk angkat telepon, emak-emaknya scroll, Shopee, Lazada. Wah, Bu, emaknya yang TikTok-an, Bu. Nah itu, masalahnya itu. Shopee, paket data, ya, tuh. TikTok-an, emaknya yang joget-joget di TikTok itu, Bu. Nah, anak tidur, emak bikin konten apa yang atau bawa aja anaknya, yuk kita berkonten sama-sama. Nah itu Bu, ya, gitu. Tapi kalau kita lihat bikin konten joget dari segi motorik bagus. Selain melatih pergerakan motorik dia, Bu, ya, juga melatih PD, tingkat kepercayaan diri. Juga memang ada sisi baiknya seperti itu. Ya. Tapi kalau udah setiap hari kita bikin konten, yuk kita bikin konten lagi, biar TikTok nih banyak viewersnya, banyak follow. Nah itu. Jadi bermain gadget itu di waktu-waktu tertentu saja, Bu. Ya, itu. Jadi berkomitmen atau